Berdasarkan hadis tadi, maka yang jauh harus lebih kita jaga itu sebenarnya bukan raga sebenarnya. Ya, yang harus kita jaga justru malah kolbu. Nah, sebagaimana raga ada penyakitnya, maka kolbu pun ada penyakitnya. Ya, sebagaimana raga ada penyakitnya, maka kolbu pun ada penyakitnya. Ya. Penyakit kolbu seperti apa? Banyak sekali ya, terutama berkaitan dengan sifat, ya, akhlak, ya, atau mungkin pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang buruk, pikiran yang busuk, hati yang busuk, itu penyakitnya. Jadi jangan pikir benci itu, ya, kebencian itu Bapak Ibu sekalian itu tidak menimbulkan masalah. Jelas dia menimbulkan masalah. Dan kalau sudah urusannya ke kolbu, maka fisik pasti akan mengikuti, gitu kan? Fisik pasti akan mengikuti. Bentar. Ya, fisik akan mengikuti. Maka Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kalau kita memahami ini, maka berdasarkan hadis tadi, maka yang jauh harus lebih kita jaga itu sebenarnya bukan raga sebenarnya. Ya, yang harus kita jaga justru malah kolbu, ya, iman, hati, pikiran, emosi, seperti itu. Ya. Maka Masya Allah, tabarakallah, Islam memberikan pedoman-pedoman. Makanya ulama-ulama zaman dulu banyak menulis kitab tentang tazkiyatun nafs, ya. Bagaimana menjaga hati, menjaga kolbu, menjaga pikiran, ya, menjaga apapun yang ada pada diri kita ini sehingga dia terkondisikan untuk stabil. Karena memang iman sendiri dia akan naik dan turun. Ya, iman itu kan naik dan turun. Naiknya iman karena kebaikan-kebaikan, karena amal, turunnya dia karena maksiat, karena dosa. Levelnya kita, ya mungkin insya Allah ya, levelnya kita mungkin na'udzubillah min zalik, semoga tidak dan semoga Allah jauhkan, mungkin bukan pada konteks dosa-dosa besar ya, seperti na'udzubillah min zalik, misalkan mencuri atau mungkin zina atau apalah yang buruk-buruk, yang besar-besar gitu. Tapi mungkin bisa jadi dosa-dosa atau hal-hal yang berhubungan dengan hati, yang misalkan nih contoh waktu saya dapat kabar gitu kan, waktu launching bukunya di awal-awal gitu kan, yang komplain dengan bahasa-bahasa yang kurang santun kepada Sigma pun banyak. Itu penyakit Pak Bu, itu penyakit. Ya, maka Islam memberikan pedomannya untuk ya bersabar gitu kan. Kata Nabi bahkan jangan marah lah, gitu. Mau marah apa, urusan apa gitu kan. Sekali saya ada posting tadi pagi iseng gitu kan tentang klepon gitu kan. Klepon kan lagi naik daun banget nih. Klepon lagi naik daun banget, jadi Masya Allah ya, gara-gara urusan klepon se-Indonesia gitu ributnya minta ampun gitu kan. Tulisannya awalnya kan klepon tidak Islami. Ya, terus mau diapain kalau tidak Islami gitu kan ya. Maksud Islam itu yang dia maksud apa gitu. Cuma kan kerjaan orang-orang yang nggak ada kerjaan ya, seperti itu. Akhirnya viral luar biasa gitu kan, seperti itu. Mudah-mudahan mengangkat bisnis telepon gitu kan. Siapa tahu ya. Jadi hal-hal yang nggak penting ya saya. Jadi makanya jagalah hati ya. Kalau mungkin Agim juga ada ngomong gitu kan, jagalah hati, jangan kau nodai. Ya benar, karena emang kalau hati yang sudah bermasalah, maka raga pun akan ikut-ikutan bermasalah. Orang yang dendam, benci, hasad, iri, ya, sombong, itu tidak langsung raganya pasti akan terkena, atau penyakit fisiknya pasti akan terkena, harus sekalian. Ya, jadi hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Maka hati itu obatnya apa? Hati itu obatnya sentuhan-sentuhan kebaikan. Jadi kalau saya sekarang misalkan pengen bicara hati ke hati dengan Bapak Ibu sekalian, maka caranya gimana? Ya, maka caranya gimana? Jawabannya adalah saya menyuruh hati Anda membaca. Maka sebenarnya bacaan yang kita baca itu sebenarnya bukan hanya mata kita yang membaca, bukan hanya telinga kita yang mendengar, mungkin kalau itu dilafazkan atau dikuatkan, tapi hati kita juga membaca. Maka kita selama ini kan baca dalam hati gitu kan. Baca dalam hati.
Ya. Jadi sebenarnya ketika buku ini atau katakanlah buku Jurus Rasulullah ini seperti ini Anda pegang atau dipegang orang, ya sebenarnya saya sedang bicara dengan hati orang tadi. Saya sedang bicara dengan hati orang tadi melalui tulisan-tulisan, karena dia pun bacanya dalam hati. Ya, karena hati itu kan bisa melihat gitu kan. Seperti itulah bahasanya. Jadi subhanallah ya. Jadi cara menyentuh hati itu ya memang dengan kebaikan, dengan kalimat-kalimat, ya dengan amal kebaikan yang kita bisa kerjakan, yang subhanallah dengan itu akhirnya hati itu bisa tergetar, tersentuh. Makanya lihat, dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, allazina tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang, kata Allah kan begitu. Jadi bagaimana cara kita terus berinteraksi dengan Allah dengan supaya hati itu sehat, dan kalau hati sudah sehat maka raga pun akan sehat. Maka sentuhlah hati itu dengan bacaan dari pemilik hatinya. Maka sebab itu sebabnya Allah sudah katakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa rahmatul lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara. Kata Allah, dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa, sebagai penyembuh. Jadi kalau kita baca Quran itu kan kita sebenarnya sedang memasukkan, bahasa kalau mungkin istilah saya lagi, memasukkan keberkahan-keberkahan yang Allah sudah turunkan di setiap huruf-huruf Al-Quran tadi, ya, ke dalam hati kita, sehingga hati itu menjadi lembut. Nah pertanyaannya, kalau mungkin obat dokter gitu kan, kalau mungkin obat dokter itu kan, atau mungkin herbal gitu kan, ada dosisnya. Di Quran juga ada dosisnya, tanda kutip gitu kan. Model-model kayak kita gini kan, yang hatinya mungkin ya tidak seperti orang-orang soleh zaman dulu gitu kan, bisa jadi 1 lembar tuh nggak cukup, 2 lembar tuh nggak cukup, 3 lembar tuh nggak cukup dosisnya gitu kan, karena dosanya udah kebanyakan, jadi hatinya keras gitu ya. Hatinya keras, ya termasuk saya juga lah, kita semua lah gitu kan, manusia-manusia yang saat ini ya hidup di zaman fitnah kayak begini. Jadi subhanallah teman-teman sekalian, nggak cukup cuma dengan beberapa lembar. Ya tadi kalau saya pengen minta ulang tadi, mungkin tilawahnya dipanjangin lagi gitu. Tilawahnya dipanjangin, karena tadi ya kalau diterusin saya sudah nangis tadi kalau diterusin. Ya. Karena obat kita rindu sama Allah, kita rindu, dan hati itu rindu sama Tuhannya. Makanya Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi juga, barang siapa yang rindu dengan pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia berbuat baik, kata Allah. Atau dalam hadis yang lain, Nabi juga katakan, orang-orang yang suka bertemu dengan Tuhannya, maka Allah pun akan suka bertemu dengan mereka, gitu loh. Nah gitu loh. Jadi subhanallah kan, obat-obat seperti ini kita harus jaga Bapak sekalian. Ya, obat hati kalau bahasa saya. Nah, hati itu, ya, qalbu itu dia perlu disentuh gitu kan. Ada tulisan saya kemarin gitu kan, sentuhan hati itu kayak apa? Mungkin udah keras banget gitu kan. Nah, bagaimana cara melembutkannya? Sekarang kan banyak orang susah tuh. Di Bandung mungkin, dimanapun, yang tadi di NTT, banyak orang susah sekarang. Masaklah di rumah dengan tangan Anda. Ya, masaklah masakan terbaik. Baru dalam suatu tempat gitu kan, lalu antarkanlah ke orang-orang yang hari itu nggak tahu makan apa, lalu minta doa mereka, dan subhanallah bisa jadi mereka akan berlinangan air mata menerima makanan Anda tadi. Nah itulah obatnya hati. Jadi kalau hatinya sudah keras, dia ya sekeras apapun sebenarnya dengan kebaikan dia akan pecah, Pak Bu. Anda bayangkan kurang keras apa seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Tapi ketika dibacakan Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa, dia bergetar kan, ya kan, subhanallah kan Umar. Ya begitu ya. Jadi kita nih yang susahnya kita ini gitu kan. Nanggung gitu kan. Ya dosis antara dosa sama bacaan Al-Quran itu kadang-kadang nggak berimbang gitu. Jadi ketika dibacakan surat-surat apa, ya itu bedanya kita sama mereka. Ya, bedanya saya juga dengan mereka. Ketika dibacakan misalkan surat At-Takwir atau apa, iza syamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru utilat. Nggak ada getar-getarnya kita. Nah, itulah level iman kita. Ya, tapi nggak apa-apa, ya, nggak apa-apanya. Maksudnya kita
apa ya, kita harus paham dan maklum tentang itu, karena memang era fitnah kita sekarang ini luar biasa, Pak Bu. Contoh aja beginilah, Anda yang dari rumah ke kantor naik motor, tiba-tiba pinggir jalan lihat, atau mungkin naik kendaraan umum, pinggir jalan lihat ada, maaf, perempuan yang nggak pakai jilbab, ya. Lihat sekali ya rezeki, lihat kedua kan ada dosa. Belum lagi cerita iklan pinggir jalan gitu kan. Jadi hampir semua panca indera kita ini kena gitu, kena pengaruh dari dosa-dosa tadi gitu kan.